termasuk area pemakaman desa Andalus yang sebelumnya tidak pernah menjadi fokus pencarian. Lalu di sanalah penyelidikan akhirnya menemukan titik terang. Halo pendengar kisah, selamat datang kembali di channel ini, tempat di mana kita akan membahas kisah-kisah kriminal nyata yang terjadi di seluruh dunia. Aku doakan semoga kalian semua yang sedang menonton video ini dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhkan dari mara bahaya. Pada tahun 2023, seorang pria asal negara Kuba dilaporkan menghilang secara misterius setelah datang ke negara Spanyol untuk memulai lembaran baru dalam hidupnya. Selama berbulan-bulan, polisi memeriksa saksi, menganalisis data komunikasi, dan menelusuri setiap petunjuk yang mereka miliki. Namun, sangat disayangkan, semua upaya itu selalu berakhir buntu. Kemudian, tidak ada yang menyangka bahwa titik balik penyelidikan justru datang dari dua buah gambar yang terekam secara tidak sengaja oleh kamera Google Street View. Gambar yang awalnya hanya bagian dari pembaruan layanan peta digital itu, kemudian menjadi salah satu petunjuk penting yang membantu penyidik mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi kepada pria asal Kuba tersebut. Bagaimana potongan-potongan bukti yang semula tidak saling berkaitan ini akhirnya bisa mengungkapkan sebuah pembunuhan yang selama berbulan-bulan telah tersembunyi. Mari kita bahas kisah di baliknya. Pada tahun 1991, lahirlah seorang laki-laki bernama Jorge Luis Perez Ocandarena di negara Kuba. Negara Kuba sendiri merupakan sebuah kepulauan di kawasan Karibia yang selama bertahun-tahun menghadapi berbagai tantangan ekonomi. Sejak kecil, Jorge terbiasa melihat orang-orang di sekitarnya bekerja keras demi memenuhi kebutuhan hidup. Lingkungan tersebut membentuk Jorge menjadi orang yang bertanggung jawab, rendah hati, dan tidak mudah mengeluh ketika menghadapi suatu kesulitan. Memasuki usia dewasa, Jorge mulai bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Seperti banyaknya warga Kuba lainnya, dia memahami kalau peluang pendapatan di negaranya sangatlah terbatas. Meski demikian, dia tidak pernah dikenal sebagai sosok yang mudah menyerah. Di balik pembawaannya yang tenang, Jorge menyimpan harapan sederhana, yaitu memiliki kehidupan yang stabil bersama orang yang dicintainya, dan suatu hari nanti dia berharap dapat membangun sebuah keluarga yang harmonis. Harapan itu mungkin terdengar biasa bagi sebagian orang, tetapi bagi Jorge yang tumbuh di tengah keterbatasan ekonomi Kuba, hal tersebut menjadi sesuatu yang sangat berharga. Dalam perjalanan hidupnya, Jorge kemudian berkenalan dengan seorang wanita yang bernama Susana pada tahun 2010. Awalnya mereka hanyalah teman yang berasal dari lingkungan yang sama. Mereka sering berpapasan saat berangkat bekerja, lalu berhenti sejenak untuk berbincang sebelum kembali melanjutkan perjalanan mereka masing-masing. Dari obrolan-obrolan singkat itulah, hubungan mereka perlahan menjadi semakin dekat hingga akhirnya berkembang menjadi hubungan asmara. Seiring berjalannya waktu, hubungan mereka semakin serius hingga akhirnya memutuskan tinggal serumah meski belum menikah. Di sana mereka menjalani kehidupan layaknya pasangan suami istri, saling berbagi tanggung jawab, merencanakan masa depan, sekaligus menghadapi berbagai kesulitan hidup bersama. Namun seperti banyaknya hubungan yang diuji oleh tekanan ekonomi, perjalanan cinta Jorge dan juga Susana tidak selalu berjalan mulus. Pendapatan yang terbatas, sempitnya kesempatan kerja, serta ketidakpastian masa depan perlahan menjadi sumber tekanan dalam hubungan tersebut. Meski begitu, Jorge tetap berusaha mempertahankan hubungan mereka karena dia percaya bahwa selama mereka tetap bersama, setiap persoalan pasti bisa dilalui sedikit demi sedikit. Lalu seiring waktu, Susana mulai memandang masa depannya dengan cara yang berbeda. Dia ingin meninggalkan negara Kuba demi mencari kehidupan yang lebih baik di luar negeri. Sesuatu yang saat itu juga menjadi impian bagi banyak warga negara tersebut. Perbedaan cara pandang mengenai masa depan itulah yang perlahan membuat hubungan mereka menjadi semakin renggang. Pada akhirnya di tahun 2013, Susana memutuskan meninggalkan Kuba untuk mengejar kehidupan yang dianggap lebih menjanjikan di negara Spanyol.
Keputusan itu mengakhiri hubungan yang telah mereka bangun selama beberapa tahun. Meski harus merelakan kepergian wanita yang sangat dicintainya, Jorge tidak pernah benar-benar kehilangan harapan bahwa suatu hari nanti mungkin mereka bisa kembali bersama. Meski telah berpisah dan tinggal di negara yang berbeda, komunikasi di antara mereka ternyata tidak pernah benar-benar terputus. Sesekali mereka masih saling berkabar hingga bertahun-tahun kemudian, tepat pada Januari 2023, Susana kembali menghubungi Jorge dan memintanya untuk datang ke negara Spanyol. Bagi Jorge, ajakan itu terasa seperti kesempatan kedua yang selama ini telah dia nantikan. Tanpa berpikir panjang, dia segera mempersiapkan keberangkatannya. Baginya, perjalanan ke Spanyol bukan sekedar kesempatan untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Dia sangat percaya perjalanan itu juga akan menjadi awal baru untuk membangun kembali hubungannya bersama wanita yang masih dia cintai. Tak lama setelah tiba di negara Spanyol, Jorge akhirnya bertemu kembali dengan Susana, wanita yang selama bertahun-tahun masih dia cintai. Saat itu Susana ternyata telah berstatus sebagai seorang janda. Selama tinggal di Spanyol, dia sempat menikah dengan seorang pria bernama Manuel Isla Gallardo yang bekerja sebagai pengelola bar Centro Sosial yang terdapat di desa Bayubas de Arriba. Jorge sebenarnya sudah mengetahui kisah itu sejak lama. Dia tahu bahwa Manuel dan Susana pertama kali berkenalan ketika Manuel berlibur ke negara Kuba. Tak lama kemudian Susana memutuskan meninggalkan Kuba untuk hidup bersama Manuel di negara Spanyol hingga akhirnya mereka pun menikah. Namun pernikahan tersebut tak bertahan lama. Setelah berpisah dari Manuel, Susana kembali menghubungi Jorge dan mengajaknya datang ke negara Spanyol. Ajakan itulah yang membuat Jorge percaya bahwa hubungan mereka masih memiliki kesempatan untuk diperbaiki. Saat itu, hubungan Jorge dan Susana pun kembali terjalin. Jorge yang selama ini belum pernah benar-benar melupakan Susana, merasa sangat bahagia. Dia mulai membayangkan kembali masa depan bersama wanita yang sejak dulu ingin dia jadikan pendamping hidup. Ketika telah menetap sementara di negara Spanyol, Jorge dan Susana tinggal bersama di sebuah apartemen yang ada di kota Soria. Beberapa hari setelah Jorge berada di sana, Manuel ternyata setiap minggu datang ke tempat itu untuk menumpang mencuci baju sebab di desa tempat dia tinggal, yaitu desa Tajueco, tak ada aliran listrik. Kebiasaan itu membuat Jorge dan Manuel perlahan menjadi akrab. Manuel bahkan menawarkan pekerjaan kepada Jorge di bar yang dia kelola. Jorge menerima tawaran tersebut meski hanya bersedia bekerja sesekali karena jarak antara kota Soria dan juga desa Tajueco cukup jauh. Manuel pun menyetujui tanpa keberatan. Namun memasuki September 2023, Jorge mulai merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Beberapa kali dia sempat memorgoki Manuel dan Susana berbicara secara diam-diam. Anehnya, setiap kali Jorge mendekat, percakapan mereka langsung terhenti dan suasana berubah canggung. Kecurigaan itu akhirnya mendorong Jorge untuk berbicara terus terang kepada Susana. Dia mengungkapkan semua kegelisahannya yang selama ini telah dia pendam. Namun Susana membantah tuduhan tersebut. Menurutnya, Jorge tidak memiliki alasan untuk mencurigai dirinya maupun Manuel. Terlebih, Manuel telah membantu Jorge untuk mendapatkan pekerjaan sejak tiba di negara Spanyol. Meski berusaha mempercayai penjelasan itu, rasa tidak nyaman dalam diri Jorge tidak pernah benar-benar hilang. Tak lama kemudian, dia pun mengetahui kalau Manuel telah diberhentikan dari pekerjaannya sebagai pengelola bar karena dinilai memiliki kinerja yang sangat buruk. Kabar tersebut semakin memperburuk pandangannya terhadap pria itu. Hingga suatu hari pada bulan Oktober 2023, Jorge baru saja pulang dari supermarket setelah membeli kebutuhan sehari-hari. Sesampainya di apartemen, dia melihat keranjang pakaian kotor yang biasa dibawa oleh Manuel sudah berada di ruang tamu dengan isi yang masih penuh. Namun baik Manuel maupun Susana tidak terlihat dimanapun. Karena merasa penasaran, Jorge berjalan menuju dapur. Namun sesaat sebelum memasuki ruangan itu, langkahnya tiba-tiba terhenti. Dari balik dinding, dia mendengar suatu percakapan yang membuatnya membeku. Manuel dan Susana ternyata sedang membicarakan keinginan mereka untuk rujuk. Keduanya saling mengakui bahwa perasaan mereka ternyata belum pernah benar-benar hilang. Mendengar percakapan itu, emosi Jorge langsung seketika memuncak. Dia keluar menghampiri keduanya dan menuntut penjelasan atas apa yang baru saja dia dengarkan. Akhirnya Manuel mengakui
bahwa dirinya dan Susana memang masih saling mencintai dan ingin kembali bersama. Pengakuan itu seolah menghancurkan seluruh harapan yang selama ini telah dibawa oleh Jorge dari negara Kuba. Dia merasa telah mengorbankan begitu banyak hal demi datang ke negara Spanyol, tetapi wanita yang selama ini dia perjuangkan justru ingin kembali kepada mantan suaminya. Susana berusaha membela diri. Menurutnya, keputusan Jorge datang ke Spanyol sepenuhnya merupakan pilihan Jorge sendiri dan bukan karena paksaan darinya. Ucapan tersebut semakin menyulut emosi Jorge. Dalam keadaan dipenuhi rasa kecewa, dia mengusir Manuel dan Susana dari apartemen yang dia sewa. Keduanya pun pergi dengan perasaan kesal dan tidak terima atas perlakuan tersebut. Memasuki awal November 2023, Jorge menerima pesan dari Susana. Dia mengajak Jorge bertemu untuk menyelesaikan persoalan yang selama ini membuat hubungan mereka bertiga menjadi buruk. Awalnya Jorge memilih mengabaikan pesan tersebut. Namun setelah Susana menelpon dan meminta maaf secara langsung berkali-kali, Jorge akhirnya luluh dan bersedia datang ke rumah Manuel di desa Tajueco. Keesokan harinya, Manuel menjemput Jorge menggunakan mobil merah miliknya. Mereka kemudian menempuh perjalanan sekitar 41 menit dari kota Soria menuju ke desa Tajueco. Di sepanjang perjalanan, Manuel mengatakan bahwa Susana merasa sangat tidak tenang karena tidak ingin terus memiliki konflik dengan Jorge, mengingat mereka telah saling mengenal selama bertahun-tahun. Di samping itu, Jorge lebih banyak terdiam. Dia hanya sesekali mengangguk berharap pertemuan itu benar-benar menjadi akhir dari semua persoalan di antara mereka. Singkat cerita, setibanya mereka di desa Tajueco, Susana menyambut Jorge dengan ramah dan mempersilakannya masuk ke dalam rumah. Sementara Manuel memarkirkan mobilnya. Tak lama kemudian, Susana meminta Jorge duduk di ruang tamu sambil mengatakan bahwa Manuel akan segera menyusul. Tanpa menaruh sedikit pun rasa curiga, Jorge pun menunggu di sana dengan posisi membelakangi pintu masuk. Beberapa saat kemudian, Manuel diam-diam masuk ke dalam rumah sambil membawa sebilah senjata tajam yang telah dipersiapkan sebelumnya. Tanpa memberi kesempatan bagi Jorge untuk bereaksi, Manuel seketika menikam Jorge secara berulang kali dari arah belakang. Serangan itu datang begitu cepat hingga Jorge tidak sempat melawan ataupun menyelamatkan diri. Tubuhnya ambruk di lantai ruang tamu dengan luka tusuk yang menganga dan tak lama kemudian Jorge pun tewas seketika. Setelah memastikan Jorge meregang nyawa, Manuel dan Susana mulai memikirkan cara menghilangkan seluruh jejak kejahatan mereka. Susana mengambil dompet serta ponsel milik Jorge untuk diamankan. Sementara itu, Manuel mengambil sebilah senjata tajam berukuran lebih besar dan mulai memisah-misahkan Jorge menjadi beberapa bagian agar lebih mudah dipindahkan nantinya. Manuel memisahkan Jorge menjadi 5 bagian. Kepala, kedua tangan, kedua kaki dipisahkan dari badan Jorge. Sementara badan itu sendiri dibagi lagi menjadi 2. Bagian badan kemudian dimasukkan ke dalam sebuah karung putih dan diikat dengan rapan. Sementara kepala serta kedua tangan dan kaki dimasukkan ke dalam 2 kantong plastik hitam yang berukuran lebih kecil. Pada saat itu, hari masih terang. Meski desa tersebut dikenal sepi, masih ada beberapa orang yang berlalu lalang. Oleh sebab itulah, untuk menghindari kecurigaan saat membawa karung putih yang berukuran besar, Manuel meletakkannya di dalam sebuah gerobak. Kemudian dia mendorong gerobak itu keluar rumah untuk menuju mobil yang terparkir, lalu memasukkan karung putih tersebut ke dalam bagasi. Manuel kembali ke rumah untuk mengembalikan gerobak ke tempat penyimpanan. Setelah itu, dia yang telah mengenakan jaket biru kemudian membawa 2 kantong plastik hitam berisi sisa bagian milik Jorge, lalu meletakkannya di kursi samping pengemudi sebelum meninggalkan rumah seorang diri. Manuel kemudian mengarahkan mobilnya menuju ke kawasan pemakaman desa Andalus. Namun dia sengaja memilih rute yang lebih jauh dengan melewati kawasan hutan pinus dan sebuah jembatan yang membentang di atas aliran sungai. Ketika melintasi kawasan hutan pinus yang sepi, Manuel melempar salah satu kantong plastik ke semak-semak. Dia yakin bagian milik Jorge tersebut akan segera dimakan satwa liar sehingga kecil kemungkinan dapat ditemukan. Perjalanan kemudian berlanjut ke sebuah jembatan yang berada di atas sungai berarus deras. Di sanalah Manuel membuang kantong plastik terakhir ke dalam sungai dengan harapan arus akan membawa potongan tersebut jauh dari lokasi kejadian.
Setelah itu Manuel melanjutkan perjalanan menuju area pemakaman Desa Andalus. Sesampainya di sana, dia menuju bagian belakang komplek pemakaman yang relatif sepi dan jarang didatangi oleh orang-orang. Di area tersebut terdapat banyak tumpukan sampah, sisa bunga, dan perlengkapan pemakaman yang sudah tak lagi terpakai. Manuel kemudian menggali sebuah lubang dan menguburkan karung putih yang berisi badan Jorge sebelum akhirnya dia kembali menutup lubang itu dengan tanah. Menurut Manuel, lokasi itu merupakan tempat yang ideal untuk menyembunyikan jasad. Dia yakin aroma pembusukan nantinya akan bercampur dengan bau yang berasal dari area pemakaman sehingga tidak akan menimbulkan kecurigaan. Sementara itu, Susana tetap berada di rumah untuk membersihkan seluruh jejak pembunuhan. Setelah memastikan tak ada lagi noda darah yang terlihat, dia mengambil kembali ponsel Jorge yang sebelumnya telah diamankan. Melalui ponsel tersebut, Susana kemudian mencari nomor salah satu kerabat dekat Jorge, lalu mengirim sebuah pesan yang berbunyi kurang lebih seperti ini. Saya sudah bertemu dengan seorang wanita di Spanyol dan akan pergi bersamanya meninggalkan kota Soria. Jangan cari saya lagi, saya juga akan membuang ponsel ini. Pesan tersebut sengaja dibuat agar keluarga dan orang-orang terdekat Jorge percaya bahwa dia benar-benar meninggalkan Spanyol atas keinginannya sendiri. Dengan begitu, Manuel dan Susana berharap tidak akan ada laporan orang hilang ataupun penyelidikan yang mengarah kepada mereka dalam waktu dekat. Bagi orang lain, pesan itu mungkin terdengar masuk akal, namun tidak bagi Michael yang merupakan salah satu kerabat dekat dari Jorge. Semakin dia membaca pesan tersebut, semakin besar pula rasa janggal yang muncul di dalam benaknya. Gaya bahasa yang digunakan terasa berbeda dan sama sekali tidak mencerminkan cara Jorge berbicara selama ini. Yang lebih mencurigakan lagi, Jorge dikenal sangat dekat dengan keluarganya. Jika benar ingin memulai hidup baru, mustahil dia hanya mengirim sebuah pesan singkat tanpa menelpon atau memberikan penjelasan secara langsung. Perasaan tidak tenang itu terus menghantui Michael. Dia berulang kali mencoba menghubungi Jorge tetapi tidak pernah mendapatkan jawaban. Karena berada ribuan kilometer jauhnya di negara Kuba, Michael kemudian meminta bantuan kepada teman-temannya yang berada di Spanyol untuk mencari keberadaan Jorge. Namun setelah berbagai upaya dilakukan dan tidak seorang pun berhasil menemukannya, keyakinan Michael semakin kuat kalau telah terjadi sesuatu yang buruk terhadap Jorge. Baginya pesan itu bukan dikirim oleh Jorge, melainkan oleh seseorang yang sengaja ingin membuat keluarga percaya kalau Jorge menghilang atas kemauannya. Karena itulah Michael akhirnya meminta agar laporan mengenai hilangnya Jorge disampaikan kepada pihak berwenang di Soria, tempat Jorge terakhir diketahui tinggal. Kepada penyidik, dia menegaskan bahwa dirinya tidak percaya Jorge mengirim pesan tersebut. Dia yakin ada seseorang yang sengaja berusaha menutupi sesuatu. Laporan mengenai hilangnya Jorge akhirnya tiba di tangan aparat keamanan Spanyol. Sejak awal, penyidik menilai kasus ini tidak biasa. Jorge dikenal sebagai pria yang bertanggung jawab dan selalu menjaga komunikasi dengan keluarganya. Oleh karena itulah, kepergiannya dianggap sebagai sesuatu yang tidak wajar. Saat itu, petunjuk yang dimiliki polisi sangat terbatas. Satu-satunya jejak yang tersisa hanyalah sebuah pesan WhatsApp yang dikirim dari nomor ponsel Jorge kepada keluarganya. Di luar pesan itu tidak ada bukti lain yang dapat menjelaskan kemana Jorge pergi ataupun apa sebenarnya yang telah terjadi. Hari-hari pertama penyelidikan dipenuhi berbagai upaya pencarian. Polisi menyebarkan foto Jorge ke sejumlah wilayah di Provinsi Soria. Mereka meminta keterangan warga, mendatangi tempat dia bekerja, hingga memeriksa lokasi-lokasi yang biasa dia kunjungi. Namun seluruh upaya tersebut belum membuahkan hasil. Penyidik kemudian mulai menelusuri orang-orang yang terakhir kali diketahui berhubungan dengan Jorge. Nama pertama yang mereka datangi adalah Susana. Sebagai orang terakhir yang diketahui memiliki hubungan dekat dengan Jorge, Susana dimintai keterangan mengenai hari-hari terakhir sebelum Jorge menghilang. Di hadapan penyidik, Susana tampak tenang. Dia mengatakan kalau pria itu terkadang membutuhkan waktu untuk menyendiri ketika sedang menghadapi suatu tekanan. Penjelasan itu memang terdengar masuk akal, namun jawaban tersebut belum mampu menjelaskan mengapa Jorge meninggalkan seluruh barang pribadinya sekaligus memutuskan komunikasi dengan keluarganya secara tiba-tiba. Meski demikian, polisi belum memiliki alasan untuk menyimpulkan telah terjadinya tindak pidana. Tidak ada saksi mata, tidak ada tanda-tanda kekerasan, dan tidak ada bukti yang menunjukkan kalau Jorge telah menjadi korban kejahatan. Kasus itu pun masih diperlakukan sebagai laporan orang hilang.
Karena pemeriksaan terhadap saksi belum menghasilkan petunjuk, penyidik mulai beralih ke bukti digital. Mereka meminta bantuan operator telekomunikasi untuk menganalisis data koneksi ponsel milik orang-orang yang terakhir kali diketahui berhubungan dengan Jorge. Dari hasil triangulasi menara pemancar, penyidik menemukan bahwa ponsel Susana dan Manuel sama-sama bergerak menuju ke kawasan Tajueco pada hari Jorge menghilang. Temuan itu belum membuktikan adanya pembunuhan, namun cukup untuk mengubah arah penyelidikan. Untuk pertama kalinya, perhatian polisi terfokus pada apa yang sebenarnya terjadi di desa Tajueco. Penyidik kemudian kembali memeriksa Susana, namun alih-alih menemukan jawaban, mereka justru menemukan kejanggalan baru. Dalam beberapa pemeriksaan, Susana memberikan keterangan yang berbeda mengenai kapan terakhir kali dia bertemu dengan Jorge, bagaimana kondisi hubungan mereka sebelum Jorge menghilang, hingga barang-barang yang menurutnya dibawa Jorge saat meninggalkan apartemen. Perbedaan itu memang tampak sepele jika dilihat satu persatu, namun ketika seluruh keterangannya dibandingkan, penyidik mulai menyadari adanya ketidakkonsistenan. Meski begitu, seluruh kejanggalan masih belum cukup untuk menetapkannya sebagai tersangka. Lalu, penyelidikan pun kembali berkembang ke arah Manuel. Polisi mendatangi desa Tajueco dan meminta keterangan dari warga yang mengenalnya. Dari berbagai informasi yang berhasil dikumpulkan, Manuel dikenal sebagai sosok yang tertutup, mudah tersulut emosi, dan memiliki sifat percemburuan yang sangat kuat. Penyidik juga mendapatkan adanya riwayat ketegangan antara Manuel dan juga Jorge. Semua informasi itu memperkuat dugaan bahwa keduanya memang memiliki persoalan pribadi. Namun sekali lagi, dugaan tetaplah dugaan. Belum ada satupun bukti yang mampu menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi pada Jorge. Di tengah kebuntuan tersebut, sebuah perkembangan yang sama sekali tidak berkaitan dengan penyelidikan polisi justru mengubah arah kasus ini. Saat itu, perusahaan Google baru saja memperbarui citra atau gambar Street View di salah satu wilayah pedesaan Soria. Pembaruan tersebut sama sekali tidak dilakukan untuk membantu polisi. Mobil Google hanya menjalankan pemotretan berkala guna memperbarui layanan Street View seperti yang dilakukan di berbagai wilayah lain. Tanpa disadari oleh siapapun, kamera 360 derajat yang terpasang di atas kendaraan tersebut ternyata merekam dua gambar yang menjadi salah satu petunjuk terpenting dalam penyelidikan ini. Foto pertama memperlihatkan seorang pria berjaket biru sedang membawa sebuah gerobak di jalan desa yang sangat sepi. Sekilas tidak ada yang tampak mencurigakan. Pemandangan seperti itu masih mungkin dijumpai di kawasan pedesaan. Namun ketika penyidik memperbesar gambar tersebut, perhatian mereka mulai tertuju pada beberapa detail lain. Karung putih yang terdapat di dalam gerobak terlihat tidak biasa. Pria yang mengenakan jaket biru itu juga sangat mirip dengan jaket yang kerap dipakai oleh Manuel. Meski demikian, satu foto saja belum cukup untuk dijadikan dasar penyelidikan. Beberapa menit kemudian, penyidik menemukan gambar kedua. Kali ini terlihat pria yang sedang memasukkan karung putih tersebut ke dalam bagasi sebuah mobil berwarna merah. Barulah kedua gambar itu mulai memiliki arti. Ketika dicocokkan dengan hasil penyelidikan yang berlangsung selama bertahun-tahun, seluruh potongan informasi perlahan mulai saling terhubung. Lokasi yang terekam dalam Street View berada tak jauh dari kawasan yang sejak awal berkaitan dengan Manuel. Mobil yang berwarna merah dalam foto juga sesuai dengan kendaraan yang selama ini dia gunakan. Untuk pertama kalinya, penyidik memiliki alasan yang cukup kuat untuk kembali memusatkan pencarian di kawasan tersebut. Mereka kemudian mendatangi lokasi yang terekam dalam foto Google Street View dan melakukan penyisiran secara menyeluruh, termasuk area pemakaman desa Andalus yang sebelumnya tidak pernah menjadi fokus pencarian. Lalu di sanalah penyelidikan akhirnya menemukan titik terang. Di bagian belakang area pemakaman, polisi menemukan sebuah karung putih yang terkubur di dalam tanah. Ketika karung tersebut dibuka, harapan bahwa Jorge masih hidup akhirnya benar-benar sirna. Di dalamnya ditemukan bagian-bagian milik seseorang yang kemudian dipastikan sebagai jasad Jorge Luis Perez Ocandarena. Sejak saat itu, status perkara resmi berubah dari kasus orang hilang menjadi penyelidikan pembunuhan. Meski demikian, pekerjaan polisi belum selesai. Tim forensik masih harus memastikan identitas korban melalui serangkaian pemeriksaan ilmiah. Hasil analisis DNA kemudian mengonfirmasi bahwa potongan tersebut memanglah milik Jorge. Sementara itu, tim pencarian kembali menyisir kawasan hutan pinus dan aliran sungai di sekitaran rute yang diduga dilalui oleh Manuel setelah meninggalkan rumahnya pada hari pembunuhan.
Namun hingga proses penyelidikan berlanjut, sebagian anggota tubuh yang lain tidak pernah ditemukan. Setelah sebagian jasad Jorge didapatkan dan identitasnya dipastikan melalui pemeriksaan DNA, polisi tak lagi berusaha mencari keberadaan Jorge. Kini fokus mereka adalah menyusun seluruh rangkaian peristiwa dan membuktikan siapa yang bertanggung jawab. Dengan membawa seluruh hasil penyelidikan yang dikumpulkan selama berbulan-bulan, penyidik kembali memanggil Susana dan Manuel untuk menjalani pemeriksaan lanjutan. Situasinya kini sangat berbeda. Jika sebelumnya penyidik hanya memiliki dugaan, kali ini mereka telah mengantongi berbagai hasil pemeriksaan yang saling berkaitan. Mulai dari hasil otopsi dan analisis DNA, data komunikasi, keterangan para saksi, hingga 2 gambar yang terekam oleh Google Street View. Masing-masing temuan itu mungkin belum cukup jika berdiri sendiri, namun ketika disusun menjadi satu rangkaian, seluruhnya membentuk gambaran yang utuh mengenai apa yang sebenarnya terjadi pada Jorge. Dalam pemeriksaan lanjutan, semakin banyak pertanyaan diajukan kepada Susana, semakin terlihat pula kalau keterangannya tidak lagi konsisten. Beberapa kali Susana mengubah penjelasannya mengenai hubungan dengan Jorge, waktu terakhir mereka bertemu, hingga berbagai kejadian sebelum Jorge menghilang. Perubahan-perubahan tersebut semakin sulit dijelaskan setelah dibandingkan dengan hasil penyelidikan yang dimiliki polisi. Dan di sisi lain, penyidik juga terus memperdalam keterlibatan Manuel. Riwayat konflik antara dirinya dan Jorge, serta berbagai keterangan saksi mulai saling menguatkan. Seluruh temuan tersebut mengarah pada satu kesimpulan yang sama. Jorge tidak menghilang secara sukarela. Dia telah menjadi korban pembunuhan yang kemudian diikuti upaya sistematis untuk menghilangkan jejak kejahatan. Pada akhirnya, penyelidikan yang semulanya hampir tidak memiliki arah berhasil mengungkap apa yang sebenarnya terjadi pada Jorge. Setelah berkas perkara dinyatakan lengkap, kasus tersebut dilimpahkan ke pengadilan di Soria. Jaksa mendakwa Manuel sebagai pelaku utama pembunuhan berencana, pemisahan jasad, serta penyembunyian jasad. Sementara itu, Susana didakwa turut serta dalam perencanaan pembunuhan dan upaya menghilangkan barang bukti. Selama proses persidangan berlangsung, keduanya tetap ditahan tanpa jaminan. Sampai saat ini, belum ada media yang menyebutkan telah dijatuhkan vonis terhadap kedua tersangka. Namun yang jelas, jika mereka terbukti bersalah, mereka kemungkinan akan mendapatkan hukuman penjara seumur hidup sesuai ketentuan yang berlaku di negara Spanyol. Pada akhirnya, bagi keluarga Jorge Luis Perez Ocadarena yang masih berada di negara Kuba, ditemukannya jasad Jorge bukanlah akhir dari penantian, melainkan awal dari duka yang jauh lebih dalam. Selama berbulan-bulan mereka masih menyimpan harapan bahwa Jorge suatu hari nanti akan kembali atau setidaknya memberi kabar. Harapan itu akhirnya pupus setelah hasil pemeriksaan forensik memastikan bahwa jasad yang ditemukan memanglah milik Jorge. Keluarga mengaku sangat terpukul, bukan hanya karena kehilangan orang yang mereka cintai, tetapi juga karena mengetahui kalau Jorge diakhiri hidupnya dengan cara yang begitu kejam. Kini satu-satunya hal yang mereka harapkan hanyalah proses hukum yang dapat memberikan keadilan yang layak bagi Jorge, meskipun tidak ada putusan apapun yang mampu mengembalikan sosoknya ke tengah keluarga. Di sisi lain, kasus ini kemudian menarik perhatian luas tidak hanya di Spanyol tetapi juga di berbagai negara. Bukan semata-mata karena kekejaman pembunuhan yang telah terjadi, melainkan karena cara penyelidikan ini akhirnya menemukan titik terang. Kasus ini menunjukkan bahwa dalam penyelidikan modern, sebuah petunjuk tidak selalu berasal dari saksi mata atau pengakuan pelaku. Jejak digital yang terekam tanpa sengaja dapat juga menjadi bagian penting dalam mengungkap sebuah kejahatan apabila didukung oleh penyelidikan yang dilakukan secara cermat. Meski begitu, kasus ini juga menjadi pengingat bahwa teknologi tidak pernah bekerja sendirian. Dua gambar yang terekam oleh Google Street View tidak secara otomatis mengungkap pelaku. Gambar tersebut baru memiliki arti setelah dicocokkan dengan hasil otopsi, analisis DNA, data komunikasi, serta berbagai keterangan saksi yang berhasil dikumpulkan selama berbulan-bulan. Pada akhirnya, keberhasilan mengungkap kasus ini bukan hanya lahir dari kemajuan teknologi, tetapi juga dari ketelitian penyidik dalam menyusun setiap potongan fakta hingga membentuk satu rangkaian peristiwa yang utuh. Sekian kisah hari ini, mudah-mudahan korban mendapatkan kedamaian di tempat selanjutnya. Dan untuk kita semua, semoga ada pelajaran baik yang dapat kita ambil.